Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas negara dan pertama kita bahas apa itu konsep dari negara. Menurut George Jelinek, Unterbar organ atau alat kelengkapan negara langsung mendapatkan dari sumber atau Middleware yaitu kedua alat kelengkapan negara yang tidak langsung mendapatkan kewenangan dari alat kelengkapan negara langsung. Kedua, kita akan membahas teori kelembagaan negara menurut Hans Kelsen, yaitu secara luas setiap individu yang memiliki jabatan yang law creating function dan atau application. Kedua ada lebih banyak institusi bukan law creating function atau law application. Kita akan membahas mengenai kelembagaan negara. Secara sederhana, istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau swasta, lembaga masyarakat atau yang biasa disebut form of organisasi tahan Inggris disebut organization atau non-governmental organization atau NGOs. Oleh sebab itu, lembaga negara apa saja yang dibentuk sebagai lembaga masyarakat dan tidak sebagai lembaga negara dalam hal itu identik dengan lembaga negara. Badan negara disebut dengan organ negara dalam Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 1990. Kata lembaga diartikan sebagai asal mula dan bakal yang akan menjadi sesuatu atau bentuk asli acuan, ikatan, dan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan dan melakukan usaha pola perilaku yang terdiri atas interaksi sosial dan berbentuk. Macam-macam lembaga tinggi negara. Yang pertama ada presiden beserta wakil presiden merupakan suatu lembaga penyelenggara kekuasaan eksekutif tertinggi di bawah undang-undang. Secara politik, presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR atau DPR, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilih. Kedua ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Tugas dan wewenang MPR antara lain untuk mengubah dan menetapkan undang-undang, memberhentikan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Bagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 1945 tahun Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pasal 20 DPR yang antara lain itu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Legislasi merupakan undang-undang, sedangkan anggaran kewenangan menjadi atau rancangan anggaran negara yang ditujukan presiden dalam rancangan undang-undang. Terkait dengan anggaran pendapatan belanja atau APBN. Yang ketiga, fungsi tersebut lain pemberhentian secara tidak atau pengawasan dan keempat ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dalam Undang-Undang RI tahun 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa wewenang DPD antara lain dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, dan pembentukan pemekaran serta penggabungan daerah. Yang kelima ada BPK atau Badan Periksa Keuangan, diatur dalam bab 8A Undang-Undang Negara Republik Indonesia dari 3 pasal dan 7 ayat. Seperti di dalamnya BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tentang keuangan negara dan hasilnya akan diberikan DPR, DPD, dan DPR. Yang keenam ada Mahkamah Agung atau MA sebagai kehakiman atau menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan pasal 24 ayat. Yang ketujuh ada Mahkamah Konstitusi atau MK kekuasaan kehakiman. MK bertujuan untuk menjaga kemurnian konstitusi atau the guardian atau constitution. Mahkamah Konstitusi uji dan setiap tindakan lembaga bertentangan dengan yang konstitusi proses peradilan. 8 ada Komisi Yudisial atau KY, suatu badan kehakiman yang berada pada kekuasaan kehakiman tetapi tidak menyelenggarakan peradilan. Inilah bagian bentuk dari lembaga tinggi negara setelah adanya amandemen. Yang pertama, Undang-Undang Negara 1945 di bawahnya ada KPU, BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, FK, KY, Bank Sentral, Perwakilan BPK Provinsi, Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan TNI Polri, dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas hubungan kekuasaan. Hubungan kekuasaan ada dua sifat. Yang pertama, sifat horizontal.
Hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, contoh Indonesia, MPR, DPD, Presiden, MK, BPK, KY, hubungan horizontal antara pemegang kekuasaan negara dapat melahirkan berbagai sistem pemerintahan parlemen atau presidensial. Kedua, ada hubungan yang bersifat vertikal, hubungan yang bersifat atasan dan bawahan. Dalam arti antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dalamnya terdapat semacam pembagian kerja antara pusat dan daerah seperti sistem desentralisasi dan sentralisasi. Baiklah, hanya beberapa dari saya, kan, terima kasih dan selamat.